28 ayat 6. Oke, saudaraku, saya mau seperti ini mau katakan supaya kita lebih memahami latar atau kronologi tentang kebangkitan Yesus. Saya akan tunjuk satu orang untuk baca satu ayat ya. Oke. Ayat yang pertama tentunya Mang Pendeta. Lalu ayat yang kedua kakak yang main pianis tadi siapa? Mana itu? Oke. Ayat yang kedua ya. Lalu ayat yang ketiga ini sampai ayat yang 10. Ayat yang ketiga itu yaitu kalau kakak kameraman tuh belakang. Ya, ayat yang ketiga ya. Lalu yang keempat ini yang baju kuning. Oke. Yang kelima ini laki-laki yang baju biru. Iya. Lalu yang keenam ini abang yang paling pojok. Oke. Yang ketujuh ini Ricardo, kenal dia. Oke. Yang kedelapan abang yang sampai saya. Yang kesembilan ini oke. Jelas yang terakhir saya supaya balance dia laki-lakinya sama. Apa yang paling pojok? Yang ke-10 ya. Buka handphonenya nggak jadi masalah kalau enggak. Baik. Berganti-gantian ya, fokusnya untuk ayat masing-masing. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan meluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Shalom. Semuanya sehat? Puji Tuhan ya, luar biasa. Sebelum saya menjabarkan firman Tuhan ini, saya mau kasih sedikit saran ya. Oke. Sarannya pertama, mungkin bisa kita entah 2000 patung-patungan, kata atau ada atau enggak lupa. Kalau bisa dalam kegiatan seperti ini satu seminggu ya, ada stand-nya paling tidak di sini ya, supaya lebih aman pengkhotbahnya untuk meletakkan Alkitab ini ya. Ini saran saja supaya maksimal kepada kita ya, adik-adik ya. Mungkin entah 150 persen dapat itu. 1000 bisa halak lebih kan itu lain. Nanti nggak? 1000 satu orang itu udah bisa itu untuk membeli itu. Jesus is risen ya. Yesus telah bangkit. Dan saya menyapa kembali karena ini masih momen Paskah. Selamat Paskah buat kita semuanya. Oke. Paskah kemarin itu jujur, siapa yang tidak bangkit badannya untuk datang ke gereja?
Artinya tidur pada hari Minggu kemarin. Oh apa? Angkat tangan saja, lebih baik jujur. Oke. Oh apa? Saya tidak mempermalukan saudara, tidak. Ya, saya mau merefleksi dengan hal itu. Artinya hanya kakak ya. Puji Tuhan kalau yang lainnya bisa bangkit untuk datang ke gereja. Ya. Adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi UBB, khususnya orang Kristen, dari tema itu Yesus telah bangkit, ya. Lalu begitu banyaknya kita di sini, mahasiswa ini ada sekitar 40 ada. 40 ini pertanyaannya, small question, pertanyaan kecilnya adalah, do you believe that Jesus Christ is risen? Or your answer confused? Pertanyaan, apakah kamu percaya Yesus itu bangkit? Atau kamu ragu-ragu? Coba. Pertanyaan itu membawa juga suatu pertanyaan kecil. Apa faktanya? Kamu meyakini dirimu, memahami Yesus itu telah bangkit. Coba. Do you believe? Apakah kamu percaya? Maaf, kalau kamu pun nggak percaya, kita 40 orang di sini. Kalau kamu nggak percaya, gak usah deh, aku langsung pulang aja ke tempat ini. Amin, ngerti sampai situ? Ngerti nggak? Ya. Oke. Saya pikir saya juga udah 10 tahun yang lalu mahasiswa, jadi punya karya pemikiran dan penghayatan yang sangat dalam. Ya. Yesus telah bangkit. Dulu saya pernah bertanya kepada guru sekolah minggu, kenapa sih Yesus itu harus mati? Bilang, Kak, why saya kemarin Yesus ini? Waktu saya belajar belajar sekolah minggu, bingung dia menjawab. Coba, siapa guru sekolah minggu sini? Angkat tangan. Oke. Saya bertanya sama Mude, kenapa harus mati Yesus? Kenapa Yesus harus mati? Karena yang pertama menggenapi firman Tuhan. Good. Complicated your answer. Okay. Menggenapi, ya, karena Old Testament, perjanjian lama sudah diceritakan itu, right? Yeah. Oke. Memang ada nilai positif dan negatif tentang kebangkitan Yesus ini. Saya pernah belajar dari Profesor Dr. Fatini, orang beragama Muslim. Ya, dia memberikan materi kuliahnya ke mahasiswa teologi besar kemarin melakukan seperti ini. Saya salut semua orang Kristen. Saya salut semua orang Kristen. Kata Bapak Kristen. Masa kalian percaya Yesus itu bangkit padahal enggak kalian lihat? Kemana arahnya pernyataan Profesor yang saya pikir? Jangan-jangan Yesus yang bangkit itu yang kalian percaya itu katanya semakin gue yang pikirkan. Bukan gitu? Orang Muslim profesor yang bilang agak demikian. Jangan-jangan dongeng Yesus yang kalian percaya itu bangkit katanya. Yang dibuat itu kubur itu kosong.
meyakinkan lagi Bapak Profesor itu dia hafal ayatnya loh. Bayangkan orang muslim ini ayat cuma Tuhan hafal, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Apa itu? Coba. Jangan di perjanjian lama, buka Alkitabnya. Sampai Mbak pun tidak tahu itu. Yohanes 14 ayat. Coba. Baca Pak. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kalau Profesor bisa menghafal ayat itu. Dia mengatakan itu. Dia mencoba untuk apa? Untuk memasuki ranah pikiran orang itu supaya agak blur, supaya dikuatkan melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Jesus is risen. Yesus telah bangkit sebagai jalan. Amin. Iya. Makanya tadi saya mengatakan kalau kamu nggak percaya pada Yesus, sudah nggak ada gunanya ini ibadah negara ini, omong kosong ini. Tetapi do you believe? Tapi kamu percaya, ya, kita berada di sini. Lalu dampak daripada kebangkitan Yesus itu adalah menguatkan iman, membuat iman kuat. Kalau saya nggak percaya kepada Yesus, ngapain aku capek datang ke sini? Diundang sama kakak kelas mungkin atau adik kelas dia. Nggak percaya aku sama Yesus, ngapain aku ikut datang ibadah lagi ini? Not answer. Tidak begitu jawaban saya. But I believe to Jesus Christ, I want to serve. Ya, karena saya percaya kepada Yesus, saya mau melayani. Ya. Makanya, adik-adik saya mau mengajar seperti ini. Kalau kamu seorang mahasiswa yang didampingi dengan ilmu tanpa iman, itu rapuh. Sampai sepintar-pintarnya kamu berkarya dalam mahasiswa, but your faith, tetapi iman rapuh, gak ada gunanya itu. Iya. Bisa diterima dengan pernyataan saya? Bisa. Entah kamu IP 4,0, but tidak ada imanmu, atau kamu malas atau nggak percaya kepada Yesus oleh keselengkus, gak ada gunanya itu. Berani Amang Pendeta menyatakan itu kepada kami? Apakah Amang berani bertanggung jawab untuk menyatakan itu? Saya berani siap mengatakan itu. Pernah nggak mendengarkan cerita orang bodoh juga beriman? Saya pernah baca artikelnya. Orang bodoh saja beriman. Gak mungkin saya katakan kalian itu orang bodoh. No. Nanti kalian lempar sama Alkitab itu. Ya. Kalian yang cendekiawan, orang yang berpikir tapi gak punya iman, itu dilakukan. Saya pernah memberikan materi seperti ini kepada adik-adik saya mahasiswa teologi Alkitab tahun dan baru bulan yang lalu. Saya sudah mantan dari kampus. Saya
bisa refleksi kepada kalian. Ya, memang kalian nggak masuk teologi, ya, tapi ada mungkin sedikit hubungan ke sana. Kalau saudara hanya duduk, tiba waktunya makan, tiba waktunya tidur, tiba waktunya belajar, nggak bawa cangkol kamu, nggak bawa topi kamu untuk ke ladang sana, tapi tidur saja di kos. Ya. Jauh-jauh kamu dari kampung Solo ke Bangka Belitung atau ke Pangkal Pinang ini. Ya. Kalau IP-mu juga IP jongkok, lebih baik pulang kawan. Bantulah kawanmu, bantulah orang tuamu sana. Serius, jangan sakit hati kepada adik-adikku yang ini adalah motivasimu ya. Oke lah, aku kan PNS sama pendeta Excelon kok. Mana peduli saya. Oke. Ya. Tapi masuk kamu kerana ruang lingkup pekerjaannya begitu capek itu, kamu sudah harus mengerti dengan itu. Artinya pernah saya katakan demikian kepada mahasiswa dari saya. Kalau kamu belajar nggak bisa juga, ya, nggak bisa juga. Dan kamu hanya main-main game atau keluyuran sana semari, IP-mu juga sudah lembaga-lembaga untuk mendongkrak kamu supaya mempertahankan kamu, nggak bisa juga mengerti. Udahlah kawan, isilah baju itu, koper itu ke dalam baju itu, atau pulang. Lebih baik pulang. Saya mau katakan demikian juga kepada adik-adik semua. Ya. Lebih baik ke pulang. Ngapain kau dibayar hidup per bulannya atau lembaga atau yang mendukung kamu, tapi kamu nggak ada kebangkitan untuk mahasiswa. Itu yang saya katakan ya. Itu dampaknya ketika kamu saya katakan tadi. Apa kamu percaya? Nah, ketika kebangkitan itu kamu percayai, maka keteguhan itu akan berjalan menguasai hatimu dan semangat untuk kuliah. Amin. Itu refleksinya kawan. Ya. Saya tidak mau menghantar kepada dunia atau pemikiran secara teologi tentang kebangkitan Yesus, karena kita bukan mahasiswa teologi. Ya. Saya nggak perlu menjabarkan pakai kain kapan, ukuran berapa itu kemarin apa, ukurannya bagaimana, kumpulannya itu, kenapa harus pakai batu, nggak usah. Kita nggak masih teologi ya, masih teologi yang memahami itu. Ya. Yang penting adalah pemaknaannya, kebangkitannya, semangat spirit, the Holy Spirit work your heart. Roh Kudus itu bekerja ke dalam hatimu sehingga kamu semangat untuk boleh melayani. Amin. Karena mahasiswa juga, kamu kuliah juga termasuk bagi melayani Tuhan, melayani pribadimu untuk boleh bekerja, untuk boleh mengisi ilmu. Gak mesti seperti kami ini melayani alat musik dipakai saya berkhotbah, bukan seperti itu juga bagi melayani. Ya. Kamu kawan berdoa saja sama kawanmu, berdoakan dia untuk melayani. Bang, kalau misalnya kawan melapar, kau kasih entah kerupuk setengah sama dia, kamu juga melayani itu. Itu bagian dari melayani. Saudara kena kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan, agama Kristen tidak akan ada. Ya. Kalau tidak ada kebangkitan, agama Kristen tidak ada. Mau Kristen Protestan, mau Kristen Katolik, sama percaya kepada Yesus. Kalau tidak ada kebangkitan, makanya ketika ada kebangkitan kita percaya agama semakin ada, makin teguh. Ya.
saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, maka kamu kan tidak bisa menerima tentang pengampunan dosa. Iya. Karena sehebat apapun manusia, orang Kristen itu ya bekerjanya ekstra, tidak luput dengan dosa. Yes. Mahasiswa pun tidak luput dengan dosa. Dosen sekalian pun tidak luput dengan dosa. Ya. Betul nggak? Untuk itu kita sebagai orang Kristen itu, kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka kan kamu mampu menerima pengampunan itu. Karena dalam liturgi ibadah itu, terimalah pengampunan akan dosa-dosa. Betul seperti itu kan? Iya. Terima itu tidak hanya mendengarkan, terimalah katanya, tetapi gak dihayati. WA-nya ini yang dibalas-balas. Gak ada penghayatan ibadahnya. Ya. Sia-sia saya pikir. Ada waktunya kok. Gitu. Lalu yang saya katakan juga tentang kebangkitan Yesus ini, kekompakan klien itu semakin solid. Ya, soliditasnya ada, nampak. Gitu ya. Saya nggak mau ngajak kalian supaya harus ke gereja HKI ibadah, enggak. Saya juga nggak fanatik kali tentang gereja HKI ini. Yang penting saya melayani. Ya, saya nggak mesti memaksa kalian harus kesini saya ya, harus kesini kalian ya. I'm the pastor. Saya adalah pendeta yang harus mampu memahami bagaimana perkembangan iman ini. Dimanapun kalian adik-adikku sekalian tempat ibadahmu, kecuali di XXX, gitu ya, janganlah pula. Ya. Ibadahlah sesuai dengan imanmu. Karena ibadah itu juga bagian dari penghayatan untuk memahami kebangkitan Yesus. Nah, kamu tadi semangat, lompat-lompat, bangkit, serukan, hanya mengikuti saja, oke. Ikut saja, tapi nggak ngerti ya apa yang maknanya itu. Begitu. Enggak ada penghayatan. Bangkit, serukan nama Yesus. Ya. Keseruan kita untuk menampilkan Yesus apa? Semangatmu, you're faithful, kesetiaanmu. Ya, kesetiaanmu dalam ibadah seperti ini. Sekali seminggu ya Bang ya? Iya. Dan saya mau mengajak juga rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada juga nanti yang akan terlibat di sini. 29 nanti ada perayaan Paskah dari PGID, kan gitu. Ada tahu informasinya barangkali, mungkin kalian. Nanti di sana akan kita buat KKS seperti itu. Kita akan undang pembicara pendeta Dr. Jaharyanson, ya, saya lagi PhD, mantan pengurus di KPS. Artinya apa? Di sana kita akan memahami tentang penghayatan iman untuk boleh mengikuti memahami Yesus itu. Ada waktu luangkan ke sana. Ya. Jangan pula lebih banyak uangmu main skater. Udah itu peluang menang pun gak ada. Habis 3B. Iya kan? Udah itu palu-palu pula. Sedekah setahun, sedekah pula itu kawan. Yang gak ada modal. Saudara pendekat Yesus Kristus, tanpa kebangkitan, gospel is not have a power. Ya. Tanpa kebangkitan Yesus,
Injil itu tidak punya kuasa, nanti kosong. Ya. Kalau tidak dituliskan dalam Injil, baik keempat Injil itu, hanya 3 Injil yang menceritakan tentang Kristus atau Yesus Kristus, yang sudah menjadi sebagai badan bertubuh. Ya. Kalau ini tidak ada, maka sia-sia para misionaris itu pergi jauh-jauh naik perahu 70 km ke dalamnya pula, ya kan? Udah itu perjalanannya ke dalam itu harus melewati singa. Para misionaris itu sia-sia berarti mereka itu kalau misalnya nggak percaya kepada Yesus atau kebangkitan Yesus itu. Saya pernah melayani, saya dulu pertama tahun 2011, ya, tepatnya daerah Lapan Hilir. 1,5 bot naik itu sampan dendel itu, ya, ke dalam itu. Yang kujumpai pun cuma 5 orang. Jauhnya minta ampun. Udah harus kita layani juga, ya. Saking semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan itu, karena saya percaya. Tapi kalau misalnya saya percaya kepada kebangkitan, Injil itu akan kosong sampai sana, gitu ya. Lalu kalau kebangkitan Yesus itu tidak ada atau tidak dinyatakan, kita akan tetap di dalam dosa. Dan saya sudah singgung sedikit. Kita itu selalu tetap di dalam dosa. Karena penghayatan kita kepada Yesus Kristus itu, maka kita akan sedikit-sedikit meninggalkan dosa. Coba kalau nggak ada tentang kebenaran Injil dan kebangkitan tentang iman, begitu maraknya dosa yang kita lihat di sana. Dosa apa itu, pendeta? Dosa seperti sakitnya orang mahasiswa, menyukai sesama jenis. Aduh, itu dosa. Ya. Saya kontekskan ini karena kalian mahasiswa, ya. Ini dosa. Alkitab juga sudah mengatakan kok, kita dipersatukan dengan manusia laki-laki dan manusia perempuan, seperti tadi yang kita baca di pembacaan kita, kan? Iya. Lalu kebangkitan Yesus itu tadi sudah kita katakan di ayat yang 40 pembacaan kita tadi. Ayat 40 coba tadi baca. Tentang kebangkitan. Korintus 15 atau Korintus 19 ayat 40. Iya. Percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus itu pahami. Ya. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohaninya. Ruach dalam bahasa Yunaninya asli. Itu yang mati itu adalah batinia, batin, yang dicambuk-cambuk, yang dimaki-maki, yang diseret-seret, yang ditombak, yang mati di kayu salib. Ya. Itu batinia. Yang kadang-kadang kita tidak bisa percaya tentang kematiannya, bahkan tentang kebangkitannya. Masa pula orang mati bisa kosong di dalam kubur itu? Toh juga Yesus itu bertubuh manusia, tapi kok bisa kosong?
itu adalah segelintir orang yang tidak mempercayai benar Tuhan. Kalau dipakai dengan akal pikiran manusia, tetapi kamu bekerja dalam hatimu atau imanmu, maka itu akan percaya. Nothing impossible with Jesus. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Terus mana itu? Di Bibeli, gitu ya. Lukas 1 ayat 37. Ya. Apa di sana dikatakan? Iya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang tadi pikiran orang itu, nggak percayanya aku. Masa bisa manusia kuasa tinggal kain kapalnya di situ? Coba saya perhadapkan juga kalau kamu nggak percaya. Cuman 5 roti dan 2 ikan, berapa banyak 5 orang makan? Logika enggak? Kerupuk jangan aja, kasih satu di sini contoh, kebagian ke belakang sana. Tidak juga nya. Kerupuk jangan tahu kerupuk jangan. Saya itu pakai bahasa Batak nih, kerupuk yang di warung-warung itu. Amplang gitu ya, amplang. Bukan satu sini sampai ke sana, nggak mungkin nyampe. Nggak mungkin cuma gini-gini aja. 5.000 orang makan, itu makanya bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Iya. Apalagi tentang kemungkinannya. Kita yang udah tidur rasa Yesus yang bekerja untuk buka kain pelan-pelan. Udah keluar aku dari sini kata Yesus. Kita nggak tahu. Sekalipun ditutup dengan batu yang berguling atau batu yang besar, gimana pula orang mati bisa dibangkitkan kembali. Begitu. Kalau seperti itu orang pendeta, aku kemarin mau mati atau udah mati, aku mau doa dulu sama Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya, kalau begini harus mati. Saya harus percaya kepadamu karena Engkau mengatakan Engkau mampu membangkitkan orang yang mati. Bangkitkan opung begini Tuhan Yesus. Ya. Rupanya bergerak-gerak dikit karena dibuat angin tangannya. Dipaksa pula Tuhan Yesus untuk berdoa untuk dibangkitkan opungnya atau opungnya. Kawan ini lebih mati. Saudara yang kasih Yesus Kristus, lalu ada dampaknya yang negatif, ada juga dampak yang positif. Kepercayaan kita untuk memahami kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kita sebagai orang yang berusaha orang benar akan menerima dan dibenarkan oleh Allah. Ya. Kita kan berusaha menjadi orang yang benar. Kita akan diterima. Ya. Lewat apa? Lewat praise, anugerah. Ya. Bukan lewat pengetahuan kebolehan. Ya. Tetapi anugerah Tuhan. Lalu pemaknaan kebangkitan Yesus Kristus ini adalah orang beriman akan menerima kuasa. Ya. Orang beriman akan menerima kuasa. Kuasa apa itu, pendeta? Banyak. Nah, saya juga mantan daripada mahasiswa 10 tahun yang lalu. Kalau kuliah itu, teologi itu kan 10 tahun, 10 semester. 5 tahun, 10 semester. Lalu mahasiswa teologi itu kan seperti mahasiswa yang menyekolahkan kebidanan atau kedokteran, dan banyaknya uang harus terpakai. Saya orang yang pas-pasan. Bapak saya dulu udah almarhum, bekerja
mengatakan tadi ada power, ada kuasa. Di semester yang kelima saya terlalu kalah dengan Dana. Ya. Saya motivasi seperti sama kawan-kawan. Semester 5 saya terbentuk dengan Dana. Waktu itu saya harus mempersiapkan sekitar 13 juta sekian. Lalu aku minta uang itu untuk saya persiapkan supaya sebagai orang tua untuk 1 bulan sebelum supaya ada rencana-rencana. Lalu saya tawarkan, Mak, nanti bulan depan aku bayar kuliah sekian. Dijual pun hasil jauh ini 13 juta pun nggak dapat itu. Terus bagaimana itu, Mak? Aku kuliah udah semester 5 ini. Cuti lah kau, nakku. Katanya pula. Terbentur. Saya semakin tersesak aku. Mau putus atau mau nggak nyambung nanti malu kali. Gitu. Saya katakan, Mak, kita berdoa. Berdoa. Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Tahu dong? Tahu nggak tahu? Bahwasanya 1 minggu sebelum saya membayar kuliah itu, saya selalu bergumul. Saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau kamu mempermalukan saya, jangan seperti inilah. Iya. Kalau kamu mempermalukan saya, jangan seperti inilah. Gak mungkin harus aku keluar kena dana ini. Maka kamu gak ada jalan atau ide Tuhan Yesus. Saya berdoa bodoh untuk berdoa. Iya. Saya saking penghayatan seperti itu. Masa gak ada caranya Tuhan Yesus menunjukkan jalan? Kalau pembangunan seperti ini. Nah, tidak cerita saya berdoa kepada Mama dan jaga Tuhan. Dari kasih Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimanapun caranya, aku harus lanjut kuliah. Engkau punya banyak jalan. Dan besok pagi, 1 harian, mamaku mau minjem uang ke toke, ke siapapun itu, pasti ada Tuhan Yesus. Sebelum ya dijual, apa itu namanya, jagung itu. Udah itu kami berdoa, Mak, itu dia mau kemana kau, Mak? Alai dan menggulau dan yang teh katanya gitu. Tapi yang mengerjakan doa kita itu supaya bekerja. Oh iya, Mak ya. Oke. Tuh. Ketiga kalinya toke dijumpai baru ada untuk minjem duit untuk bisa lanjut kuliah. Coba. Makanya kalau saya motivasi kalian itu harus bisa termotivasi. Alai punya iku martunga do katanya gitu. Gak apa-apa lah martunga tolong itu pinjaman gue jadi pasal itu. Memang kurang 1 juta sekian lah kemarin itu. Lalu saya ke bagian kampus. Ini ada uang sekian. Kurang lagi 1 juta sekian. Mana bisa kayak gitu deh, harus lunas. Siapa bilang harus lunas? Benar, ku gentak. Iya, saya bilang harus lunas. Mana bapak itu, bapak menurung. Itu saking geramnya aku. Bapakku, mamaku aja udah capek untuk nyarinya ini. Karena kurang kamu gak mau kuliahkan lagi aku. Mana bapak menurung, saya jumpai. Aku bilang, Pak, uangku segini Pak, gak mau tawa aku Pak. Kurang 1 juta sekian lagi. Gak mungkin aku putus kuliah. Ku bawa pule, bukti apanya? Ku tasing ngutangnya, ini mamaku ngutang ini. Bener. Iya. Ini mamaku ngutang ini, ke toke. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh pendeta itu? Karena posisinya pendeta juga. Sini kau nak. Dipeluknya aku. Ditambahi lagi yang kurang itu.
Miracle enggak? Keajaiban enggak? Ya. Kuasa enggak? Kuasa. Sini kau nak. Berapa lagi? Udah. Lunas itu. Keren gitu. Ya. Pendeta yang bisa menyegarkan iman. Ya. Lalu saya ceritakan itu kepada mama. Lunas belum, Mak? Dari mana itu, nak? Ya dosenku. Ya. Pulang ke seminggunya itu, gak tahu gak? Saking semangatnya mama itu. Jagung yang muda yang mau direbus dibuat di kantong plastik ini kayak sama dosen boleh turun gitu. Saking senangnya. Cuma itu yang ada. Ya. Gak bisa mama membayarnya itu. Enggak dibayar, enggak dibilang bayar mah. Udah lunas katanya gitu. Free. Ini bilang juga sama dosen itu enggak dibayar, ini gue usah minta ya. Oh Yesus. Oh enggak. Itulah kuasa Tuhan. Adikku, saya mau mengatakan seperti ini. Saya nggak tahu bagaimana cara orang tua untuk menyekolahkan kalian. Saya nggak bisa pastikan kalian itu adalah pejabat semuanya, orang tua pejabat. Dari perdobahan pun, dari wajahmu pun, si tiap bodoh. Tahu nggak? Yang megang lumpur. Ada ya, ada. Apa yang mau saya katakan di sana? Semangat kalian itu harus kalian tunjukkan. Semangat itu adalah kebangkitan jiwa. Om Pendeta, terima kasih buat penyegarannya. Nanti aku pulang atau selesai dari kampus ini tepat waktu. Kalau bisa enggak tepat waktu, akhirnya mundur. Jangan pulang baju, kan gitu. 4 tahun dibilangnya jadi 7 tahun. Itu bukan tepat waktu lagi tuh. Dan puji Tuhan yang saya kesaksian hari ini dari mahasiswa teologi untuk gereja HKI ada 22 orang. Kami satu angkatan ya, satu angkatan. Cuma 0,0 berapa lagi lah. Aku sedikit lagi melampaui Uru Nadia dari 22. Cuman perselisihan 0, berapa gitu dari IPK-nya. Karena kenapa? Karena motivasi saya untuk belajar itu sangat kuat. Lalu saya ditawarin, kuliah lagi bang? Enggak. Mau dia kuliah, S1 aja udah. Terbentuk ke sana, terbentuk ke sini. Mau ambil S2 pula. Nanti S2-nya ditulis saja lah. Kalaupun ada kuasa nantinya kita tunggu aja lah untuk sekolah. Ya. Puji Tuhan, adik-adikku saya mau motivasi kalian begini. Tamat STH, melamar vikariat atau calon pendeta, udah. Dari 22 ini yang diterima cuma sekian, ada 4 orang atau 5 orang lagi yang nggak dapat atau yang nggak menang. Ini proses juga sambil pengetahuan juga untuk memahami teologi. Gak gampang jadi pendeta, kawan-kawan, susah sekali. Udah nggak duitnya nggak ada, sampai di kampung dimaki-maki pula. Ya. Tes ujian, lalu ujian yang 22 5 orang nggak dapat atau nggak lulus. Udah itu saya bersyukur seperti ini. Dari sekian yang menang ini, yang lain-lainnya jauh-jauh pula penempatannya. Entah kemana-mana itu sinyal listrik pun nggak ada. Ya. Dapat baca SK-ku. Atas nama vikariat pendeta Torang Silaban. Mana dibuat ini? Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Puji Tuhan, kota besar. Setelah anggitlah pula kawan-kawan yang lain. Iyalah, karena Paulus juga warga Kota Barat, anaknya pun Silaban. Apa yang pula gabung pikirku? Enggak, yang buat itu, orang yang buat itu. Ada pula pikirannya, berapa isinya amplop itu buat? Apa yang orang ini? Aduh, kawan cemen kali. Udah itu penempatan kedua ke Simpang 2.
gereja kayak simpang belum besar itu. 2 tahun vikariat ya kan. Puji Tuhan. Selama vikariat itu juga 2 tahun saya puji Tuhan 4 kali ke luar negeri. Ya, saya motivasi kalian juga. Adik-adikku. Ya. Ke Bangkok, ke Thailand, ke Vietnam, ya, ke Namibia, Afrika, itu lagi kemana ya? Kemana? Ya. Itu adalah motivasi untuk kita. Itu semua saya berjalani bukan ada duitku. Panitia yang menanggung itu. Ya. Modal dugul-dugulnya aku. Dugul-dugul, dengkur. Enggak ada duitku. Semua panitia. Harus bisa katanya oleh urus kalian itu. Yang penting aku berangkat. Semuanya itu tulus. Perjalanan, kesehatan semua diklaim. Antar jemput via bandara kemana-mana semua diklaim. Itu semua karena ada hasil kerja payah untuk kuliah. Dan saya berdoa juga kalian yang bekerja ini atau yang kuliah ini akan bekerja nantinya. Amin. Apapun cita-cita. Ya. Jangan boleh kamu udah sarjana. Ya, tetap megang skater. Bulan-bulan itu sih udah kuat. Kembali ke situ. Karena punggung main skater coba. Tahu nggak punggung main skater? Dan kan punggung emak yang jualan di pasar pagi sana juga main skater. Bu beli sayur bu. Tunggu pak. Tunggu. JP katanya bu. Apa yang JP? Dan berarti yo ngaji baby tinggalkan. Kita apa? Rupanya jackpot ya. Jackpot. Aduh, tabrak PJP terserah sama dia. Tapi aku inilah kualitas sekarang ini IT ini. Saya juga terpengaruh juga. Nggak tahu bulan apa yang bertobat ini. Ya. Tapi nggak sempat juga untuk beli yang berlebihan. Udah itu ngutang pula, habis lagi Jo, nikah kata gitu. Bukannya ngemis, aduh, jangan seperti itu. Bisa saya ada juga seperti saya, tapi main santai-santai aja, nanti klong tunggu main itu nggak ada masalah. Ya. Daripada hanya itu kerjanya. Ada pula sekretar mengatakan, Bapak Paima, nggak usah kau keluar, nggak usah kau apa ke bengkel, pakai JP itu aja. Pakai sekitar itu. Karena selalu bongkar dapat uang. Kayak istrinya kan gitu. Ya. Bapaknya keluar atau suaminya keluar bekerja, yang dikasih cuma 100.000-nya. Nanti dapat itu, kalau dapat jackpot dia bisa lebih dari situ. Kan gitu pikirnya. Dan itu tahu. Nah, adik sekalian, ini adalah firman Tuhan yang boleh kita respon dalam hatimu dengan imanmu. Ya. Serumit apapun belajarmu di kampus ini, ya, kamu yang memahami itu lebih rumit lagi orang tua memikirkan. Ya. I want to push for you. Saya akan dorong dirimu untuk boleh semangat. Ya. Jangan malas-malas belajar. Supaya prestasimu, cita-citamu itu terkabulkan. Itu adalah semangat kebangkitan dari refleksi khotbah kita. Firman Matius 28 ayatnya. Baca dulu sekali lagi sebelum tutup. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Mari imanmu bekerja untuk menerima Yesus yang telah bangkit itu, supaya semangatmu kuliah itu akan berkobar-kobar,
Itu akan kamu tunjukkan dalam kesetiaanmu. Jangan setiap tugas jangan ada yang jiplak. Ya, semua ada buku di perpustakaan, makanya perpustakaan itu ada. Itu kalau kamu jiplak itu berarti enggak semangatmu yang kau nampakkan sana, kemalasanmu yang kamu tunjukkan. Supaya apa? Supaya kita semakin diberkati. Amin. Mau menjadi berkat Tuhan, terima dan hayatilah firman Tuhan itu dan kerjakanlah dalam hidupmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kuasa daripada firman-Mu bagi anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus Kristus, yang boleh memahami firman Tuhan ini. Kau berkati mereka. Begitu banyak pergumulan, tugas-tugas mereka yang mereka hadapi. Begitu banyak pergumulan, karakter-karakter dosen yang mereka hadapi. Begitu banyak pergumulan ekonomi dalam perusahaan untuk studi mereka. Tuhan Yesus Kristus, firman telah kami terima. Ada kuasa di sana. Ada kehebatan yang sangat luar biasa di sana. Hebat dan kuasa mula yang boleh kami pakai dan contoh supaya serumit sebesar apapun ekonomi yang kami pergumulkan, semuanya itu akan Kau cukupkan. Tuhan Yesus yang baik, berkati mahasiswa ini semuanya dengan kegigihannya. Engkau takar, Engkau pakai, Engkau berkati supaya mereka ini menjadi mahasiswa-mahasiswi yang selalu Kau berkati. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu juga berdoa kepada adik-adik kami mahasiswa, mungkin yang double job, yang kuliah sambil bekerja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati dia, Tuhan Yesus. Siapapun mereka, siapapun dia, entah di bagian apapun bekerja mereka untuk menghidupi perkuliahan di kampus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati, Engkau berkati, Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Engkau berkati juga kampus ini. Engkau berkati rektorat dan semua dosen yang boleh bekerja melayani di kampus ini, supaya pelayan mereka tunjukkan sebagai motivasi kepada anak-anak-Mu yang kuliah di sini. Tuhan Yesus yang baik, berkati kampus ini menjadi dapur ilmu bagi mereka, bukan dapur kemalasan, tetapi dapur ilmu untuk boleh menerima pengetahuan-pengetahuan itu, supaya goals, supaya tujuan kami nantinya usai atau selesai dari tempat ini menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang Kau berkati, anak-anak yang Kau pakai di bidang lini manapun kami Tuhan untuk bekerja. Bapak yang baik, hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat orang tua daripada mahasiswa-mahasiswi ini. Bapak, lihatlah kegigihan mereka yang bekerja demi menafkahi anak-anak-Mu ini. Mereka harus bertahan daripada jerih payah di panas, teriknya matahari, dan dinginnya curah hujan untuk boleh menyekolahkan putra-putrinya ini. Memberkati kesehatan mereka, orang tua kami Tuhan Yesus Kristus. Semangat untuk bekerja, untuk mencukupkan anak-anaknya di kampus UBB ini. Bapak, inilah kami yang boleh bersekutu di tempat ini. Siapapun kami juga yang melayani dalam ibadah ini, Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semakin semangat, semakin ada kebangkitan semangat untuk boleh melayani Engkau seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan jiwa dan roh dan tubuh ini ke dalam tangan penguasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.